Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Pada video kali ini, saya, Baby, masih akan berdiskusi dengan salah satu fasilitator kita, Bapak Jerry Samosir. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Pak, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas mengenai PMI global ya Pak ya, Project Management Institute yang global sifatnya. Dan sempat ke-mention juga soal chapternya di Indonesia sendiri. Benar. Mungkin sekarang di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai PMI Chapter Indonesia, Pak. Sebetulnya PMI Chapter Indonesia itu apa sih? Atau keterlibatan Bapak sejauh ini di PMI Chapter itu seperti apa? Kalau nggak salah Bapak salah satu board ya? Ya, jadi PMI Chapter Indonesia itu adalah bagian dari PMI Global. Ya, artinya kita punya organisasi di Indonesia yang dinamakan PMI Chapter Indonesia. Nah ini logonya, ada logonya gitu. Okay. Kebetulan saya itu adalah salah satu board di PMI Indonesia Chapter. Yang khususnya saya itu board di program. Jadi Project Management Institute Indonesia Chapter ini sebenarnya punya banyak program, banyak sekali program-program yang memang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia tentunya. Nah itu jadi kita itu headquartersnya di Indonesia ini di Jakarta, ya. Dan kita itu ada sekitar 40-an orang yang menjadi board, ya, satu PMI Indonesia Chapter Presiden. Nah, jadi kita itu saling bersinergi gimana caranya supaya bisa menyebarluaskan lebih tepatnya PMI ini khususnya untuk project management di Indonesia. Jadi menyebarkan virus ya project management karena benefitnya sangat baik. Tentunya kita nggak mau hanya kita aja dong, kita mau seluruh bangsa Indonesia punya pengetahuan mengenai project management. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin spesifik ke fungsi, tujuan atau manfaat dari adanya PMI Chapter Indonesia sendiri itu apa sih untuk mungkin rekan-rekan yang profesional PM atau ada juga manfaat untuk yang non profesional PM atau gimana? Ya, jadi kurang lebih sama seperti yang di global. Jadi sebenarnya itu lebih untuk mewadahi orang-orang yang punya interest di project management. Ya, jadi tapi yang kebetulan berkiblat dengan PMI karena ada beberapa organisasi lain yang ini. Tapi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, project management itu adalah yang paling widely adopted. Nah, di Indonesia ini sendiri tuh mewadahi PM yang punya interest yang sama. Jadi nggak cuma PM tentunya, praktisi project management atau mahasiswa atau dosen atau siapa aja yang tertarik. Oke. Syaratnya ya saya sebutkan aja untuk syarat bisa bergabung itu unfortunately kita harus join di global dulu baru bisa join di lokal. Nah, kalau di global kemarin kita sebelumnya kita sampaikan $139, khusus untuk Indonesia cuma $15. Artinya kita harus join yang global dulu baru bisa join yang lokal dalam artian Indonesia Chapter. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau untuk mau bergabung dengan member chapter Indonesia harus gabung yang global dulu dengan tadi mungkin biaya admin kali gitu ya 15. Ya lebih ke arah situ sih karena memang benefitnya juga nanti akan kita jelaskan apa benefitnya lagi untuk jadi member. Oke, berarti tadi kalau yang global 139, kalau yang chapter $15. $1 tahun juga. 1 tahun juga. Oke, nah nanti kalau kita bahas soal manfaat jadi member global itu kan tadi yang download sources, nonton webinar kayak gitu ya Pak. Nah kalau untuk yang chapter Indonesia ini sendiri manfaat yang akan dirasakan teman-teman member itu apa aja sih Pak? Ya, yang pertama mungkin kita lihat dari sisi event. Kita sebenarnya Project Management Indonesia Chapter ini banyak eventnya, banyak juga kegiatan kita. Yang paling besar itu namanya kita bilang SIMEX, Symposium and Exhibition. Kita lakukan ini sekali setahun. Yang terakhir kita lakukan di Bali. Jadi ini event tahunan yang cukup besar. Biasanya pesertanya 100 sampai 150. Nah, pembicara-pembicara di sini itu adalah pembicara-pembicara yang punya kaliber internasional tentunya. Di dunia project. Contohnya ya waktu yang mungkin yang saya sebutkan aja beberapa orang yang biasanya kita salah satu direktur. Contohnya direktur Indosat waktu itu, direktur Ericsson, misalnya seperti itu.
Yang kedua, kita juga pernah mendatangkan project manajernya Burj Khalifa yang saya sebutkan webinarnya itu, kita datangkan. Jadi aku kebetulan punya waktu. Dan rata-rata sih kita bisa bilang 80% pembicara di SciMax itu adalah orang-orang dari luar, ya, orang praktisi-praktisi. Mostly mereka itu program manager, project manager. Nah di event SciMax ini untuk member kita memberikan diskon. Jadi kalau misalnya dari masyarakat umum, misalnya katakanlah untuk eventnya 6 juta, untuk member bisa kita mungkin hanya 4,5 juta. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu benefit sebagai member. Jadi kita punya diskon lah untuk event-event kita. Nah, itu adalah salah satu event kita. Nah, event kita banyak ya, yang terschedule dengan rapi atau yang kita pasti ada itu ada yang namanya Open Membership Meeting, OMM. Itu setiap bulan. Setiap bulan itu kita ada 2 atau 3 jam event. Itu dimana salah satu praktisi nasional atau internasional akan membicarakan satu sisi dari project. Mungkin sharing gitu ya. Jadi lebih ke arah prakteknya gimana gitu, dan biasanya itu kita lakukan di pertengahan bulan. Nah, khusus untuk member kita punya diskon setengah dari harga untuk yang non member tepatnya. Itu yang kedua. Kemudian kita juga punya namanya PMP Study Group. Artinya untuk orang-orang yang aku pengen belajar dong, aku pengen mau lulus sertifikat PMP. Nah, kita itu punya namanya Study Group yang dimana ketika di Study Group ini akan dimentorin orang-orang yang baru saja lulus ujian PMP. Artinya masih fresh. Jadi tips, trik itu masih bisa. Kita akan bahas bagaimana cara, upaya, segala macam supaya kita lulus tentunya dengan cara yang baik ya. Karena dan ini nggak ada joki-jokian. Nggak ada joki-jokian, nggak ada joki, nggak ada bocoran soal juga gitu. Karena memang soalnya memang diacak dan memang soalnya itu memang lebih ke arah study case. Itu yang ketiga. Yang keempat itu untuk mahasiswa ada CAPM Study Group juga yang kita lakukan selama itu di University, Telkom University sampai sejauh ini. Di Bandung. Jadi itu kita regularly dan makanya untuk mahasiswa dari Telkom University mereka itu biasanya udah punya gelar CAPM. Jadi itu periodically tiap 6 bulan kalau nggak salah. Nah sesudah itu kita juga ada namanya PMI Roadshow. Jadi PMI Roadshow itu adalah kita datang ke perusahaan untuk menjelaskan ini loh PMI. Ini loh PMI chapter apa benefitnya gitu. Kita pergi ke perusahaan-perusahaan. Kemudian ada namanya PMI Roadshow to Campus. Nah, yang terakhir itu kita pergi ke Udayana di Bali. Kita pergi ke Udayana, kita jelaskan waktu itu kita lakukan event. Kebetulan saya salah satu pembicaranya untuk Fakultas Teknik waktu itu. Dihadiri oleh dekanat juga. Jadi kita jelaskan apa sih PMI, apa sih project management. Kita bahkan apa sih karir di project management gitu. Kita jelaskan juga dengan para dekanat dan feedbacknya cukup bagus ya. Terus kita punya lagi yang namanya annual member gathering. Nah di annual member gathering ini kita biasanya buatkan kayak award untuk project terbaik. Jadi setiap tahun kita akan undang para member untuk mensubmit project mereka untuk kita evaluasi untuk mendapatkan namanya project management award. Project mereka di kantor gitu, di kerjaan. Nah kita akan lakukan audiensi, kita akan mengundang beberapa juri profesional juga untuk menilai benar nggak project itu. Nah selanjutnya untuk level mahasiswa kita punya project management competition. Nah ini udah tahun ketiga. Jadi kita akan undang se-ASEAN, se-APJ, Asia Pacific, Japan. Kita undang kampus-kampus untuk berkompetisi mengenai project management. Mereka akan buatkan satu project, mereka akan present, dan kita akan buat tim juri profesional juga, nanti pemenangnya ini. Nah, untuk yang 2 tahun terakhir cukup meriah. Nah, tahun ini kita akan lakukan juga. Kita udah undang beberapa kampus ternama untuk join. Nah, event-event ini semua tentu butuh biaya. Tadi kaitannya sama yang tadi yang $15 itu. Jadi itu kita sisihkan untuk itu karena saya sebagai volunteer pun nggak digaji. Jadi kita memang sama sekali nggak terima gaji. Ya memang kita dapatkannya event seperti itu selain sponsorship tentunya. Jadi kalau teman-teman bergabung dengan Project Management Institute Indonesia Chapter tentu sangat banyak event positifnya. Tentu saja kayak
tukar menukar loker gitu ya. Networking ya. Mungkin networking lah ujung-ujungnya. Loker itu lowongan kerja maksudnya, artinya loker baju. Enggak, jadi itu yang sangat, karena memang terus terang kalau kita kenal seseorang, ya kita sangat mudah untuk mempromosikan juga perusahaan kita. Nah, pada saat ini kebetulan kita sangat kekurangan member. Nah, bukan cuma member, kita sangat kekurangan praktisi di project management. Gambarannya aja, di Singapura mereka sudah punya sekitar 3.000 PMP. Di Indonesia kita punya 700-an. Sementara penduduk kita 260 juta dan mereka paling berapa juta gitu. Betul. Nah, itu dari situ jomplang sekali. Sementara kalau dari sisi project kita bayangkan banyaknya project yang ada di Indonesia. Nah, itu makanya kita sangat kekurangan praktisi project management, khususnya yang tersertifikasi. Jadi itu kita sangat mengencourage orang untuk join. Jadi saat ini mungkin member PMI Indonesia itu sekitar 850 sampai 900 orang saja. Jadi member. Jadi kita bayangkan nih, project di Indonesia aja udah mungkin ratusan ribu project. Praktisinya yang tersertifikasi itu cuma 700-an. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ini ya, kekurangan kita. Nah, itu juga lah yang mendasari PMI Indonesia Chapter merilis buku PMBOK dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sudah punya bukunya, bisa dilihat di Tokopedia tepatnya. Jadi itu translated gitu ya? Iya, tentu ditranslate nggak plek-plekan karena memang yang translate kita juga. Ya, bukan yang Google Translate. Bukan Google Translate, gitu. jadi kita translate dengan benar. Jadi buat mahasiswa memang, dan setiap kali kita roadshow ke kampus kita akan berikan satu buku untuk dibuat di perpustakaan yang fortunately itu setiap kampus ya minta lebih buat mereka karena memang sangat baik, terutama untuk anak-anak teknik lah, karena kan tamat bisa langsung ke project kan. Betul. Jadi kira-kira itulah yang kita lakukan di Indonesian Chapter. Jadi cukup banyak sebenarnya dan sangat menyita waktu. Jadi sebetulnya visi misi atau tujuan ada PMI Chapter Indonesia memang mau menyebarkan virus positif soal project management gitu ya, karena kita sangat kekurangan. Itu dia, karena memang banyak pekerjaan yang memang basicnya itu sebetulnya project. Gitu, tapi ya SME-nya masih limited gitu ya, sourcesnya gitu ya, Pak ya. Sampai sekarang itu kan kita dengar diprojectin kan, sangat negatif gitu loh. Itu kayaknya negatif kalau memang karena pada dasarnya memang kalau kita harus jujur, kondisi sekarang itu project itu adalah lahan untuk itu gitu. Bukan sebenarnya project kita adalah untuk membuat yang lebih baik. Nah, itu kita mau shift nih dari yang negatif ke positif. Gimana caranya? Tentu dengan banyak praktisi. Saling mengingatkan kan, kita tahu sendiri bahwa sertifikasi Project Management Institute ini kalau Anda terindikasi melanggar, ya, itu akan langsung di-ban seumur hidup. Seumur hidup. Jadi sangat strict sekali. Karena udah ngomongin kode etik juga etiknya, ya. Even kalau buku, kalau member kan bisa download PMBOK, ada nama kitanya. Kalau itu tersebar juga. Kalau kita misalnya menyebarkan itu ya otomatis lah. Jadi kita mungkin tidak akan pernah tersertifikasi. Sia-sia ya, requirement dan ujian dan segala macam persiapannya. Udah lulus tiba-tiba di-ban kan. Iya, benar-benar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berarti memang untuk menyebarkan virus-virus tadi tentang positifnya project management, banyak banget kegiatan atau event-event yang dilakukan oleh teman-teman member chapter Indonesia gitu ya, termasuk tadi SciMax yang sebetulnya SciMax itu berarti global ya Pak, cuma diadakannya di Indonesia gitu atau gimana? Bukan, kita memang eventnya khusus untuk chapter Indonesia, walaupun pesertanya banyak juga dari luar. Nah, tapi kalau yang pasti pembicaranya kita usahakan 80% itu dari yang global lah, artinya yang memang diakui secara dunia gitu, supaya membawa standar yang tinggi ke kita, standar kita yang ya mungkin saya nggak bisa bilang rendah juga, tapi itu mungkin nggak ada standar tepatnya, karena kan kita belum men-spread virus-virus yang tadi disebutkan itu kan. Jadi kita mau bawa virus itu ke Indonesia, bahwa look, kalau kita menjalankan proyek dengan baik, benefitnya jauh lebih besar dan buat semua orang juga, kira-kira seperti itu. Sama kasih insight juga mungkin ya. Kalau dari di luar Indonesia itu pelaksanaan proyeknya seperti apa sih gitu ya? Apakah bisa di-adopt di Indonesia apa enggak? Terus terang enggak kan semua. Tapi karena proyek itu adalah generic, harusnya bisa, walaupun enggak 100%.
dan mungkin di acara itu juga bisa diskusi ya sebetulnya tentu apa saja. yang bisa diadapt dan segala Pada macam akhirnya kita gitu ya. bahkan kita punya event di dalam Cymex itu kan 2 hari ya. Itu ada namanya networking dinner. Nah itu biasanya di situ tuh kalau kita interest sesuatu langsung tanya aja sama speakernya. Karena speakernya juga available. Oh, oke. Nah, kalau yang saya lihat selama ini orang Indonesia itu cenderung malu. Pada akhirnya malu-maluin. Kenapa seperti itu? Karena kalau waktu event itu kita punya kesempatan untuk bertanya, kita itu nggak nyimak dia waktu menjelaskan gitu. Jadi ini kita tertarik gitu. Udah nanti aja gitu. Jadi harusnya kita dengerin dia dulu, kita nanyanya spesifik gitu. Jadi kadang-kadang si speaker itu harus mengulang kembali. Jadi kasihan speakernya gitu. Menanyakan hal yang sudah dijelaskan. Harusnya dijelasin tadi, harusnya spesifik dong. Aplikasinya apa sih di industri saya kira-kira. Pada dasarnya gitu. Dan orang Indonesia itu memang kalaupun dia begitu, udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah tanya lah. Dia mana nanya ke member gitu. Balik, kita itu punya event, Anda bayar mahal, itu loh speakernya tanya aja langsung gitu. Kenapa harus ke kita lagi? Kita jelasin berdasarkan pengalaman kita. Dia ini di luar gitu. Apakah mungkin industrinya sama? Bisa didapat sini. Mungkin bisa jadi, oke, lu pembicara dong di kantor saya. Mungkin seperti itu. Apa aja lah gitu. Artinya kita bawa orang ke sini. Ya monggo dimanfaatin gitu loh sebesar-besarnya, orang bayarnya mahal-mahal gitu kan, kira-kira seperti itu. Berarti teman-teman di chapter ini udah ngasih wadah gitu. Wadah untuk berkolaborasi atau untuk jumpa dan bertanya gitu, kenapa nggak dimanfaatin sih? Gitu kira-kira. Menarik sih karena banyak banget tadi kegiatannya. Selain Cymex yang 1 tahun sekali itu ada OMM ya yang tiap bulan. Kemudian juga mulai menyebarkan virus ke perusahaan-perusahaan dan kampus juga gitu kita pergi. ya. Dan yang paling penting juga tadi kalau kita ngomongin soal sertifikasi itu ada study groupnya tadi ya gitu. Study group untuk yang PMP atau CAPM. Saat ini hanya untuk yang kedua itu. Walaupun ada wacana untuk RIS karena memang RIS itu sangat demandnya sangat sudah tinggi. Cukup populer gitu. Cuma kita itu masih, kalau nggak salah kita hanya punya 13 orang di Indonesia. Jadi untuk jadi mentor kan nggak gampang gitu, karena ketika kita komit jadi mentor berarti kita 13 session kita harus komit. Terus terang aja saya agak susah juga memberikan komitmen itu karena praktisi juga kan. Iya, karena pada sana itu akan mulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Definisi dengan selesainya kadang-kadang jam 1 jam 2. Ya which is kita nggak bisa kan gitu kan. Nggak fair juga. Itu orangnya yang partisipan udah datang mempersiapkan diri, terus tiba-tiba mentornya bilang sorry aku nggak bisa. Nah kalau PMP karena kita punya banyak, ya kalau sekarang mentornya sekitar 50-an orang sih yang bersedia punya komit waktu. Ketika si A yang nggak bisa, dengan mudah kita carikan orangnya. Tolong yang B, C, Nah D, kalau untuk RMP tadi yang kita cuma 13 orang agak susah gitu. Nah tapi kita lagi usahakan lah karena mungkin Agile juga lagi booming, kita lagi ini. Nah itu nggak dibayar loh. Syarat untuk bisa join itu hanya Anda eligible untuk ujian. That's it. Oke, untuk ikut study groupnya nggak perlu bayar maksudnya gitu ya? Nggak perlu bayar. Nanti yang menyediakan tempat pun biasanya itu kalau nggak partisipannya itu biasanya mentornya. Jadi itu di kantor-kantor. Dan biasanya lagi itu mentornya nyiapin makannya. Kadang-kadang kita mikir kan, kita udah ngasih dia gratis, kita yang ini gratis pula makanannya. Jadi memang lebih ke arah volunteer, maksudnya kita mau menyebarluaskan virus itu sih. Tujuan kita mulia sih, gimana caranya supaya bangsa kita maju khususnya untuk proyeknya. Berarti memang untuk teman-teman yang member atau seperti Bapak misalnya board itu volunteer ya itu namanya? Iya, purely volunteer. Kebanggaan kita cuma kaos. Dapatnya yang free itu cuma kaos, yang lain enggak gitu. Ya mungkin kalau kayak event kita yang Cymex yang di Bali, kita dapat penginapan dan tiket pesawat pulang pergi ekonomi. Hotelnya juga kalau eventnya sendiri di Courtyard, kita melipir di sebelahnya. Di Mercure. Pokoknya bisa jalan gitu ya. Artinya kita memang bukan sebenarnya kalau mau enak-enakan sih enggak aja. Tapi kami udah sacrifice waktu, tenaga, uang gitu. Untuk apa? Sebenarnya kan lebih ke arah supaya gimana orang-orang lebih aware dengan proyek manajemen. Pada akhirnya gimana kita biar bisa baik sih, kira-kira seperti itu. Berarti untuk jadi member memang volunteer. Kalau secara organisasi sendiri berarti artinya memang non-profit ya? Atau komersial? Memang non-profit. Jadi kita itu jual buku yang tadi kita translate, kita jual ya supaya kita ada ongkos naik pesawatnya nanti kalau ada event. Kalau misalnya kayak kemarin ke Udayana, kita nggak mungkin jalan kaki kan, kita harus beli pesawat.
Kalau harus membebankan ke saya pribadi agak berat buat saya karena 2,5 juta. Kita harus berangkat ke sana. Nah, dari hasil jualan buku, ada kaos juga. Ya, pokoknya kita itu tanda kutip kayak pedagang asongan lah. Apa aja kita jual yang ngasilin duit. Plus membership tadi atau registrasi untuk event, itulah yang kita ambil untuk mendapatkan dana operasional untuk kita. Jadi pure karena global nggak memberikan sokongan dana juga. Jadi ada beberapa aktivitas untuk fundraising lah gitu ya, untuk iya, tepat mungkin menghidupkan. Jadi kita kalau fundraising kayak one stop gitu, enggak continuously. Continuously begging. Jadi kita beggars kalau kita. Tapi buat improvement project management lebih ke arah situ. Gitu lah ya. Lebih ke arah itu aja sih, nggak ada yang lain. Nah, kalau misalnya ternyata rekan-rekan mau kayak Bapak deh gitu ya, jadi member yang aktif ya Pak, misalnya mau jadi board kah, atau nanti ada di struktur organisasi atau seperti apa, apakah ada syarat tertentu selain tadi harus jadi member global dulu baru bisa member Indonesia gitu kan ya. Nah, kalau untuk jadi volunteer seperti Bapak, apakah ada requirement khusus? Sebenarnya nggak ada kecuali di bagian-bagian tertentu. Misalnya bagian edukasi. Bagian edukasi inilah orang-orang nanti yang mengurusnya mengenai sertifikasi. Kurang afdol rasanya kalau Anda mengurusi sertifikasi tapi Anda nggak certified. Itu aja, yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Hanya itu aja. Jadi siapapun bisa gitu ya? Bisa kecuali yang itu. Kita utamakan kalau memang dia yang peminatnya banyak, ya tentu kita ambil yang itu. Dan itu volunteering itu kalau nggak salah yang terakhir itu sekali 2 tahun. Sekali dalam 2 tahun. Per 2 tahun, jadi kita akan open lagi. Kita akan open lagi karena banyak juga volunteer yang sibuk, jadi nggak bisa lagi mengundurkan diri seperti itu. Itu sistematikanya gimana sih Pak? Anggaplah misalnya saya nih mau ikutan gitu ya. Berarti kan saya mesti member global dulu, terus saya yang $15 member chapter Indonesia, terus saya ke websitenya chapter atau gimana? Enggak, biasanya kita akan announce kalau Anda jadi member, kita akan email itu. Siapa yang mau jadi volunteer. Tapi ada tahapan sebelum itu. Jadi sekali 4 tahun itu ada pemilihan board of director-nya, BOD-nya. Nah, itu sebagai member kita bisa pilih. Dan itu nanti PMI akan menyelenggarakan langsung. Sebagai member saya juga bisa mendaftarkan diri, mencalonkan diri. Tapi kalau sudah jadi member? Kalau sudah jadi member, syaratnya nggak ada. Kalau mau jadi board itu nggak ada sebenarnya syaratnya. Nah, nanti akan dipilih presiden chapternya plus 9 VP-nya yang mau membawa, ada nanti bagian program seperti saya, terus ada bagian education, macam-macam. Nah, sesudah mereka terpilih, mereka lah akan menseleksi untuk menjadi volunteer yang menjadi membantu mereka untuk bagian-bagian tadi, kira-kira seperti itu. Jadi untuk pemilihannya sendiri terbuka untuk umum, tapi panitianya sendiri akan jadi board of director yang sudah dipilih tadi melalui pemilihannya online kok. Biasanya dia akan kirim link, kita akan pilih siapa. Berarti sebetulnya well informed lah buat teman-teman yang nanti sudah member chapter selama Indonesia jadi member, gitu ya. Selama jadi member semua aktiviti kita akan announce. Oke, kalau gitu. Berarti gitu caranya. Jadi member aja dulu gitu ya Pak ya. Jadi member aja dulu. Benefitnya sangat banyak sekali. Nah, berarti tadi kita udah bahas tentang PMI Chapter Indonesia, sebetulnya manfaat dan tujuan ada chapter di Indonesia itu apa aja gitu ya Pak ya. Terus kalau mau terlibat langsung dengan event-event yang memang dilakukan oleh chapter, itu caranya seperti apa, syaratnya seperti apa, dan tidak ada requirement khusus. Jadi buat teman-teman yang memang mau ikut menjadi volunteer itu punya banyak waktu, kita dengan sangat senang hati karena kita kekurangan orang. Dan tujuannya baik untuk menyebarkan virus project management gitu ya Pak ya. Oke, untuk rekan-rekan profesional yang nanti mungkin mau bergabung dengan PMI Chapter Indonesia, boleh tanya langsung ke tim Deco Learning atau langsung mengunjungi websitenya ya Pak ya. Di www.pmi-indonesia.org. Nah, oke, nanti websitenya kita cantumkan di caption di bawah video ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan profesional semua untuk video kali ini. Sampai dengan saat ini saja. Nanti sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan Dynamic Talk by Deco Learning Apalagi Group. Bye-bye. Action.
Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional. Nah, jangan lupa juga ya untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kami. Sampai jumpa, bye-bye.